Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nailatul Isya dari Universitas Pekalongan, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Izin bertanya, bolehkah saya melakukan wawancara terkait profesi Ibu? Boleh. Apakah jabatan Ibu dalam instansi? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Amalia R. Saya adalah seorang guru di salah satu SD negeri di Desa Penelawen, dan saya mengajar mapel PAI. Nah, kebetulan di sini saya mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Apakah profesi guru yang sekarang Ibu tekuni memang cita-cita Ibu sejak kecil? Sejujurnya ini adalah bukan sebuah cita-cita saya dari kecil ya, karena cita-cita saya itu dulu menjadi dokter gitu. Tapi karena saya tahu diri ya, saya bukan dari keluarga yang istrinya punya uang banyak kayak gitu, jadi saya ya udahlah merelakan cita-cita saya sebagai dokter ya gitu. Tapi nggak masalah ya, karena apapun cita-citanya yang penting kita itu menjadi bermanfaat aja, gitu itu udah cukup gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan cita-cita saya ya, terus terang bukan cita-cita saya, tapi saya sampai saat ini menikmati profesi saya sebagai guru. Kalau boleh tahu, sejak kapan Ibu bekerja di SD? Oke, saya bekerja di SD itu mulai tahun 2019. Saya diangkat menjadi pegawai negeri itu pada bulan Februari tahun 2019. Maaf Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah bekerja di tempat lain sebelum di SD? Ya, saya pernah bekerja dulu sebagai admin, dan alhamdulillah saya juga dipercaya sebagai kepala admin waktu itu di sebuah perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia. Kira-kira hampir 4 tahun saya bekerja di sana. Biasanya Ibu dari rumah ke sekolah itu menempuh jarak berapa kilo? Cukup dekat sih ya, dari rumah sampai ke tempat kerja saya sekitar 2-3 kiloan. Berarti tempat Ibu bekerja masih lingkungan rumah? Sebenarnya kalau lingkungan rumah bukan, karena sudah beda desa ya. Apakah alasan Ibu memilih bekerja sebagai guru? Sebenarnya alasan saya bekerja sebagai guru itu karena saya berpikir membandingkan dengan kerjaan saya sebelumnya. Kalau kerjaan saya sebelumnya itu sangat menguras waktu saya ya, karena saya pulang berangkat dari jam 8 sampai pulang rata-rata setiap harinya itu habis maghrib. Jadi saya berpikir saya tidak bisa seperti ini terus ya gitu ya. Saya harus mencari pekerjaan lain yang bisa nantinya saya membagi waktu antara pekerjaan dan untuk keluarga gitu. Apalagi setiap perempuan pasti kan pengen ya punya keluarga, punya anak gitu. Nah, kita juga pengen kan bisa mengurus keluarga gitu. Jadi saya berpikir mungkin guru adalah salah satu pekerjaan yang tepat sebagai kita bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga gitu. Menurut Ibu, suka duka Ibu dalam bekerja sebagai guru itu apa saja? Suka dukanya tentu saja banyak ya, seperti kan saya mengajar anak SD nih. Dukanya itu anak SD itu masih ya gimana ya, kalau Dek Nela lihat anak-anak SD itu masih suka bandel kayak gitu ya, kalau dibilangin agak susah kayak gitu ya. Tapi ya memang seperti itu, kalau anak SD saya tetap menikmati apa yang menjadi pekerjaan saya. Sukanya banyak sekali, karena pertama saya tentunya mendapatkan pengalaman yang hebat ya. Kebetulan saya masih single, dan saya di situ harus mengurus ratusan anak seperti itu. Nah, itu menjadi sebuah pengalaman tersendiri buat saya dan bekal tersendiri buat saya nantinya untuk berkeluarga. Jadi saya tahu nih macam-macam karakter anak kayak gitu ya, dan cara mengatasinya bagaimana kayak gitu. Menurut saya itu sebuah pengalaman tersendiri dan menjadi kayak guru saya kayak gitu. Pengalaman saya adalah guru gitu ya. Ya seperti itulah. Selanjutnya,
kesan pertama Ibu terjun sebagai guru itu gimana? Kan sebelumnya Ibu kerja di perusahaan kosmetik, kan pasti beda sama guru. Kesan pertamanya itu tentu saja ada kekhawatiran tersendiri, tapi saya tetap merasa interest gitu sama pekerjaan baru saya. Dan saya rasa pekerjaan ini tuh bukan suatu pekerjaan yang yang sulit gitu, karena menurut saya gimana ya, seorang guru itu pekerjaan yang mulia kayak gitu. Jadi saya merasa ya senang-senang aja dan tertantang kayak gitu. Kesan pertama saya itu gimana ya, senang pastinya senang, karena pertama saya lulus CPNS ya waktu itu, jadi saya merasa senang kayak gitu. Dan alhamdulillah teman-teman saya di kantor juga orangnya enak kayak gitu, dan alhamdulillah dan sangat kekeluargaan ya gitu. Jadi saya merasa senang saja gitu bekerja di situ gitu. Terus pengalaman yang paling mengesankan selama Ibu mengajar itu apa? Pengalaman paling mengesankan sebenarnya sekarang adalah pengalaman paling mengesankan saya sebagai seorang guru, karena hampir 1 tahun ya, dari masa pandemi bulan Maret waktu itu adalah pas waktu mau semesteran tryout kelas 6 itu hari Seninnya sudah tidak bisa berangkat, dan itu sampai sekarang pun anak-anak masih belum bisa berangkat ke sekolah. Itu menjadi pengalaman saya sih yang begitu berarti gitu ya, karena mengajar di kelas sama mengajar secara daring itu sangat berbeda sekali ya. Kalau di kelas kita bisa tetap langsung sama anak-anak, kita bisa tahu kondisi anak seperti apa, kita tahu anak sepertinya paham atau enggak, kita tahu dari ekspresi anak-anak. Tapi kalau sekarang lewat daring, hanya lewat chattingan, lewat grup WA, sesekali lewat Zoom, jadi agak sulit kita tahu perkembangan anak seperti itu. Terus apa saja yang Ibu persiapkan sebelum bekerja? Oke, sebelum bekerja tentunya kalau seorang guru itu harus belajar dulu nih, nggak cuma anak-anaknya yang belajar, kita juga seorang guru belajar dulu sebelumnya ya, dipelajari dulu materi apa yang akan kita sampaikan, kemudian cari pengembangan dari materi, kemudian tentunya ada yang namanya RPP itu rencana pembelajaran ya. Nah itu harus dipersiapkan oleh seorang guru, jadi kita dalam belajar mengajar itu bisa on the track. Terus nih Bu, selain menjadi guru, apakah ada pekerjaan lain? Oke, untuk sekarang saya masih fokus menjadi guru saja, jadi belum ada pekerjaan lainnya. Kan seorang guru itu kan pasti sibuk. Terus bagaimana cara Ibu membagi waktu antara bekerja di instansi dan tugas-tugas lainnya? Oke, pasti sibuk ya menjadi guru itu, karena kita dibebankan dengan tugas tambahan lainnya. Seperti saya kebetulan adalah seorang bendahara sekolah, jadi banyak sekali tugas-tugas yang harus saya laksanakan kayak gitu ya, di luar tugas saya sebagai guru. Nah, bagaimana sih cara untuk membagi waktunya? Tentunya kita harus pandai-pandainya mencari waktu luang, seperti waktu istirahat kita gunakan untuk sekali mengerjakan tugas-tugas sebagai bendahara, atau ketika jam pulang sekolah ya, kan anak-anak sudah pulang sekolah tapi para guru kan belum. Nah itu saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas lain selain tugas dari sekolah gitu ya, maksudnya tugas sebagai guru kayak gitu. Terus Bu, bagaimana Ibu menyampaikan materi di masa pandemi ini kepada murid-murid Ibu? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya menggunakan 2 metode ya, yang pertama luring dan daring. Kalau luring itu namanya kita mengambil home visit atau ya home learning gitu, jadi kita sebagai guru itu datang ke rumah anak kayak gitu, dan itu dikerjakan atau dilakukan per kelompok-kelompok seperti itu, maksimal ada 5 anak lah itu, atau 4-5 anak. Nah itu kita belajar seperti belajar kelompok kayak gitu. Nah itu tidak bisa dilakukan setiap saat, tentunya ada pembagian antara daring dan luring. Jadi sekali daring lewat Zoom bisa, lewat chattingan bisa, lewat grup WhatsApp bisa, macam-macam ya. Nah nanti kita akan share materi
bisa apa namanya lewat Google Form juga bisa, atau kita memberikan tugas lewat LKS atau lembar kerja siswa, karena kita juga punya lembar kerja siswa yang harus siswa kerjakan kayak gitu. Terus biasanya ibu pakai metode apa dalam pembelajaran luring? Kalau luring, karena luring itu tatap muka ya, jadi macam-macam, tergantung dengan materinya. Misal materinya karena saya mengajar pendidikan agama dan budi pekerti, misal nih pas waktu pelajaran bersuci, maka metodenya bisa juga dengan cara praktik langsung kayak gitu. Misal di situ ada wudhu, nanti kita siapkan tempat apa namanya untuk wudhu ya. Biasanya karena di setiap kelas itu ada pancuran air ya untuk cuci tangan, nah itu bisa digunakan sebagai salah satu media pembelajaran yaitu dengan cara praktik langsung gitu. Juga bisa dengan video pembelajaran, di apa namanya dikasih video-video seperti itu ya. Jadi itu salah satu apa sih namanya metode dalam belajar. Jadi banyak sekali metode yang digunakan. Sekarang kan lagi masa pandemi ya Bu ya. Terus hambatan apa yang Ibu hadapi untuk menyampaikan materi kepada anak? Ya, menurut saya ini adalah tantangan terbesar ya bagi seorang guru ketika masa pandemi, karena kita tidak bisa mengajar secara langsung gitu ya, tatap muka. Nah, hambatannya apa saja? Banyak sekali hambatannya, mulai dari kondisi anak sendiri dan kondisi lingkungannya. Kadang anak itu karena merasa sudah terbiasa di rumah dan tidak belajar selama pandemi, jadi agak susah kayak gitu. Ketika kita memberikan tugas atau materi lewat daring, kadang anak apa namanya tidak sedang on gitu ya, atau online gitu, jadi tugasnya terhambat atau terhalang. Kadang anak juga tidak punya kuota untuk belajar kayak gitu ya. Walaupun sekarang alhamdulillah sudah ada bantuan dari pemerintah apa namanya terkait kuota untuk belajar, tapi masih tetap aja kadang anak-anak itu ya itu tadi, karena sudah merasa sudah nggak sekolah gitu ya, sudah beda gitu sekolahnya, kadang bisa kapan saja kayak itu. Jadi kadang anak itu terlambat dalam mengumpulkan tugas. Iya, Ibu, ini pertanyaan terakhir. Apa harapan atau pesan Ibu untuk saya dan teman-teman yang ingin bekerja sebagai guru? Oke, untuk adik-adik yang sedang menempuh pendidikan sebagai guru ya, pesan dari saya seorang guru nih, tetap semangat dalam apa namanya meraih cita-cita ya, dalam perkuliahan apapun mata pelajarannya atau mata kuliahnya, harus tetap semangat. Dan jangan lupa apa ya, menurut saya guru itu adalah panggilan hati ya. Walaupun kadang seperti saya itu tidak punya cita-cita sebagai guru, tapi ketika kita sudah terjun sebagai guru, maka kita punya tanggung jawab sendiri gitu ya terhadap profesi kita. Nah, menurut saya kita harus berpikir nih, benar-benar berpikir apa namanya sebelum kita benar-benar terjun, apakah profesi ini benar-benar pantas untuk kita atau cocok untuk kita, seperti itu ya. Dan menurut saya apa ya, pasti adik-adik yang sudah kuliah di perguruan tinggi dan sekarang menempuh jurusan pendidikan, apapun jurusan pendidikan itu pasti punya pertimbangan sendiri, dan menurut saya itu harus ditekuni, benar-benar ditekuni. Dan apalagi ya, semangat sajalah pokoknya untuk adik-adik yang sedang menempuh kuliah. Gitu aja. Ya, baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih wawancaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.